Ya, kembali lagi di saham gocapan, saham ASLI, Asri Karya Lestari Tbk. Saham yang baru IPO tanggal 5 Januari ya. Jadi ini saham IPO pertama di tahun 2024. Bergerak di bidang general kontraktor ya, kontraktor lah. Nah, listingnya di seperti ini, IPO price-nya segini, IPO-nya segini ya. Ini keterangannya belum ada lagi. Kita lihat di insider. Insidernya seperti ini. 4 Januari itu ada pembelian ya, segini ya. Kalau fundamental ya, karena ini baru saham IPO jadi nggak usah dilihatin ya. Kita langsung ke chartnya aja ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan ini adalah rekaman saya per tanggal 11 bulan Januari tahun 2024. Bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman bagaimana saham IPO baru pertama kali IPO beberapa hari sudah dibawa turun, hampir menyentuh di closingnya 50. Bahkan hari kemarin nih ini udah sampai ke 50 ya. Hari kemarin udah sampai ke 50 nih. Kita lihat kemarin itu udah sampai 50 ya di low-nya ini nih. Jadi dengan video ini saya berharap teman-teman bisa belajar dan saya juga bisa belajar, dan kita menyaksikan sama-sama bagaimana pergerakan dari sebuah saham IPO baru 4 hari melantai langsung digocapkan. Nah, bagaimana selanjutnya? Kok bisa gitu saham IPO itu digocapkan sampai menyentuh gocap ya. Harga closing terakhir itu 57 ya. Pada hari pada tanggal 10 kemarin ya. Kita akan memberikan, ini adalah sebuah pengalaman bagaimana pergerakan sebuah saham IPO. Apakah ini menguntungkan atau hanya buang, istilahnya buang apa ya, buang barang untuk menangkap retail, jadi menyerap duit retail. Tapi kita tidak akan pernah tahu maksud dan tujuannya seperti apa gitu loh. Kok saham IPO baru 4 hari udah langsung digocapkan gitu ya. Baik, langsung aja kita langsung ke broker summary-nya aja ya. Pada tanggal 5 IPO ya, pas IPO-nya nih, pas perdana, komposisinya seperti ini. Ada CP, ada XA ya. Ini XA yang ngebuang waktu di sini nih. Dan CP yang nampung. Nah, ini broker-broker biru mungkin dia nggak sempet jualan sebagian, akhirnya dia nge-appraise lagi ya. Kita pindah ke tanggal 8-nya. Sama, yang ngebuang lebih banyak itu ini, broker ini, dan broker ini juga yang nge-appraise lagi. Tapi yang atasnya yang paling banyak nampung itu 3 broker ini ya, masih nge-appraise. Nah, kita lihat tanggal 9-nya ya. Nah, di sini ada perbedaan sekarang. Jadi waktu tanggal 9, ternyata broker yang ngebuang udah mulai, ternyata pada tanggal 9 ya, broker yang ngebuang udah mulai istilahnya udah mulai mungut lagi ya, walaupun sedikit. Dan broker yang pertama kali waktu tanggal 5 nampung, udah mulai mengeluarkan lagi ya. Kita tidak akan pernah tahu ya, ini kemarin 2 hari ngebuang, ini 1 hari waktu pertama kali nampung. Nah, kita itu tidak akan pernah tahu ini nampung sama ngebuang itu tujuannya apa. Nggak mungkin istilahnya nampung di harga segini tapi tiba-tiba di tanggal 9 ngebuang ya, ngebuang barang ya. Ini tidak mungkin ya.
Terus kita lihat tanggal 10. Waktu tanggal 10. Nah, tanggal 10 nih. Broker ini masih nampung ya. Nih yang ini ya. Broker ini nampung. Nah, yang nampung juga masih sama nih. Broker-broker ini ya. Kemarin kan ini juga nampung nih, sempat nampung kan broker ini. Nah, ini tapi udah ada mulai nih tuh. Broker biru udah mulai pada ada yang keluar. Nah, sebagian broker biru juga ada yang nampung juga. Kalau kita lihat komposisinya dari tanggal 5 sampai tanggal 10, kita lihat ya. Ini dari tanggal 5 sampai tanggal 10, posisinya seperti ini. Ini masih nyampung broker biru ya. Broker biru. Dan ini juga nih masih ada sebagian. Harganya segini. Dan broker ini ngebuang udah segini ya. Jadi apa maksudnya? Ngebuang dalam 2 hari, tapi dalam 2 hari juga si broker ini nampung. Kita lihat komposisinya seperti ini. Ini adalah foreign ya. Jadi foreign sebenarnya kita lihat foreign di sini ya. Kita lihat foreign ya dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Seperti ini komposisinya. Ya. Ada sebagian yang ngebuang cuma sedikit-sedikit, tapi broker-broker ini seperti ini nih. Ini kan broker biru, harusnya kan broker biru itu kan broker yang biasa dipakai sama retail ya. Tapi kenapa gitu loh. Jadi ini variasi gitu loh. Broker ini oke lah gitu ya. Walaupun ada yang sedikit. Nah, dari frekuensi analyzer juga menunjukkan 2 hari ini frekuensinya tinggi. Nah, ini adalah diagram untuk bandar volume. Bandar volume juga menunjukkan emang waktu 2 hari ini ada pembuangan. Dan yang buang adalah broker. Yang buang ada broker ini ya. Dari volume juga 2 hari ini tinggi banget. Nah, kemarin udah ada pelandaian karena ada beberapa broker yang kemarin ngebuang, sebagian udah pungut balik. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana saham IPO digocapkan dan sudah menyentuh gocap tapi ditarik ke atas. Perkembangannya seperti apa? Dengan komposisi broker summary-nya seperti itu, udah mulai ada yang pungut balik. Broker biru juga ada sebagian yang udah mulai putus asa, akhirnya mengeluarkan barangnya, dan ada sebagian juga yang masih bertahan. Dan seperti biasa, ini foreign ketika IPO itu dia tidak melakukan apa-apa, nampung aja, ngejual juga cuma sedikit ya. Broker yang ngebuang itu broker. Nah, di grossnya itu seperti ini posisinya ya. Jadi broker ini emang sepertinya broker foreign, tapi dia beli sedikit langsung jual, beli sedikit langsung jual. Tapi broker ini adalah yang nampung ya. Baik, kita akan lihat saham IPO 4 hari dikocapkan. Terus ada pembalikan arah, ada yang narik juga dari harga terendahnya. Nah, kita akan lihat nih, apakah hari ini atau seminggu kemudian atau sebulan kemudian istilahnya emiten ini diangkat apa enggak. Kita akan menjadikan ini sebagai pembelajaran bagaimana saham gocapan di IPO waktu gini. Bagaimana saham gocapan pas IPO beberapa hari langsung digocapkan. Perkembangannya seperti apa? Kalian yang nyangkut di sini, saya harap jangan berputus asa karena banyak yang nampung di sini ya. Ini foreign juga masih banyak yang nampung. Oke lah, di sini juga udah mulai ada yang walaupun udah ngebuang tapi udah sedikit ngebuangnya. Mungkin aksi ya biasalah, aksi profit taking market maker yang besar ya seperti
Seperti itulah mungkin. Dan ingat, yang paling punya banyak barang itu adalah bukan market maker, tapi yang punya emiten. Jadi tidak mungkin sebuah emiten istilahnya baru IPO beberapa hari langsung digocapkan dan langsung ditinggalkan. Tidak mungkin. Itu ya intinya, tidak mungkin ditinggalkan. Apa kejutan yang akan dilakukan sama market maker di saham ASLI ini? Kita akan tunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan ya. Mungkin segitu aja sebagai pembelajaran buat kita bagaimana saham IPO sesudah digocapkan. Baik, ciao.